bagaimana masyarakat Kota Bandung seharusnya memandang cosplayer jurik gitu ya. Sebagai manusia ya, seharusnya gitu kan, sebagaimana mestinya gitu. Mereka juga bagian daripada komunitas kita, mereka mencoba untuk menyambung hidup di satu sisi gitu ya. Ya kita harus melihatnya sebagai manusia. Di pinggir ramainya kota Bandung, fenomena ini menjadi bagian dari keseharian, hingga menjadi daya tarik utama dari kota ini. Hadir di ruang publik, menarik perhatian, menghibur, sekaligus memancing reaksi. Bagi sebagian orang, mereka adalah hiburan. Bagi yang lain, kehadiran mereka terasa mengganggu. Tetapi, apa yang terlihat di jalan tidak selalu mencerminkan keseluruhan cerita. Di baliknya, ada hal-hal yang sering tidak terlihat. Tentang bagaimana seseorang mencari cara untuk bertahan di tengah realitas kerja yang tidak selalu mudah diakses oleh semua orang. Dan di antara berbagai keterbatasan, kreativitas menjadi salah satu jalan. Bagaimana kondisi ketenagakerjaan di Kota Bandung? Jadi saat ini terjadi mismatch atau ketidaknyambungan. Jadi informasi pasar kerja itu memuat lowongan kerja di Bandung itu berapa banyak, kemudian sektornya apa, kemudian kebutuhannya apa. Nah, kemudian di sisi pencari kerja juga kita memuat data itu. Jadi pencari kerja dari Kota Bandung itu banyaknya lulusan mana, kemudian jurusannya apa, umurnya berapa, dan itu setiap bulan kita bikin. Intinya terjadi mismatch atau ketidaksesuaian antara tenaga kerja yang dihasilkan di Kota Bandung dan kebutuhan tenaga kerja di Kota Bandung. Makanya kenapa tingkat pengangguran terbuka Kota Bandung itu selalu lebih tinggi. Tahun kemarin saja tingkat penganggurannya itu 7,22%. Itu lebih tinggi dibandingkan provinsi, dibandingkan nasional. Makin tinggi tingkat pengangguran, makin jelek. Ketidaksesuaian antara tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja tidak hanya mempengaruhi bagaimana orang mencari pekerjaan, tetapi juga bagaimana mereka beradaptasi dengan kondisi tersebut. Di tengah kondisi tersebut, kreativitas tidak hanya menjadi bentuk ekspresi diri, tetapi juga menjadi cara menjahit kehidupan agar tetap berjalan. Dan semua itu dijalani oleh Andi. Sehari-hari, Andi menjalani berbagai pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya. Di sela aktivitas itu, ia memilih cosplayer jalanan menjadi salah satu cara untuk menyokong hidupnya. Menghadirkan karakter yang menarik perhatian orang-orang di ruang publik, mungkin orang-orang di luar sana menganggap Andi sekadar hiburan. Di baliknya, ini adalah cara untuk Andi mengais hidupnya. Dulu awal kerja saya kerja di distributor ban Gajah Tunggal. Terus pindah kerja berapa kali ke sana. Yang paling lama tuh kerja di bidang audio mobil sama di kuliner. Yang pertama main cosplay itu sebenarnya anak. Nah, karena sering ngejemput, ketemulah sama ketua komunitasnya. Sering ngobrol, sering apa, ngajakin join. Katanya ini ada kostum satu, nggak ada yang pakai nih, kalau barangkali mau pakai, mumpung lagi musim libur, katanya gitu. Nah, mainlah itu jadi karakter malampir. Nah, dari situ disambil kerja sih. Masih sering dibantu dengan pekerjaan-pekerjaan apa yang lain gitu. Karena kan kehidupan sehari-hari kan nggak jelas, nggak tentu, nggak pasti. Dan lagian dari komunitas ini kan nggak pasti. Sebulan dapat segini nih gitu. Seiring berjalannya waktu, komunitas ini mulai memiliki ruang dan pengakuan secara resmi. Namun, keberadaan mereka di ruang publik tetap membawa berbagai tanggapan. Kehadiran cosplayer memang menjadi daya tarik tersendiri bagi kota Bandung, khususnya kawasan Asia Afrika. Tapi di sisi lain, muncul juga persoalan-persoalan yang dianggap mengganggu ketertiban. Ada plus minusnya. Satu, untuk plusnya, untuk daya tarik kota Bandung semakin bagus. Nah, untuk minusnya di sini masih banyak seperti cosplay yang di kota Bandung, ada yang pungli. Pungli yang dalam artian itu seperti meminta-minta di mobil, terus lari-lari narik-narik ke jalan, terus sampai mengagetkan kepada pengunjung.
Jadi kalau misalnya ada pengunjung yang ingin berfoto bersama mereka, nah itu silakan. Tapi kalau misalnya yang meminta-minta ke mobil, terus maksa-maksa, itu udah tindakan ya pelanggaran lah. Justru yang paling besar tuh pendapatan kalau sekarang-sekarang dari mobil itu. Karena kalau di Jalan Asia Afrika, kita udah lagi foto, ada mobil lewat, dia manggil, masih gitu ya, foto dulu dari dalam mobil. Dari penghasilan jauh banget, bisa sampai setengahnya. Keduanya sama-sama menjalankan perannya masing-masing. Namun di ruang yang sama, aturan dan kebutuhan hidup saling bertemu. Bagi para cosplayer yang pendapatannya tidak menentu, setiap interaksi dengan pengunjung menjadi bagian dari cara memperoleh penghasilan. Pendapatan mereka dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari cuaca hingga kondisi kesehatan, tanpa adanya jaminan ketika pekerjaan berhenti. Seakan belum cukup rentan, sebagian pendapatan pun harus dialokasikan untuk berbagai kebutuhan lain. Jadi dari pendapatan kita tuh dari pengunjung, dari hasil foto, dari ada yang sawer segala macem, itu kita pegang dulu sendiri. Nah nanti malam ada kan koordinatornya, kita ngobrol sama dia. Ini pembagiannya gimana gitu. Tapi yang udah berjalan pasti mah itu pembagian kadang-kadang 60-40. Kalau lagi rame 70-30 lah segala macam. Jadi contohnya dari 100.000 kita dapat 60.000 atau 70.000. Penghasilan itu tidak selalu hadir setiap hari. Dari pendapatan yang diperoleh, sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagian lainnya kembali diputar agar pekerjaan ini tetap dapat dijalani. Pada akhirnya, fenomena ini tidak hanya dapat dilihat sebagai hiburan, tetapi juga sebagai cara individu beradaptasi dengan kondisi yang dihadapinya. Ya kalau bilang sebagai ekspresi diri ya tentunya ya. Terus apa sebagai sarana untuk hidup gitu ya, untuk bertahan hidup juga iya. Ya salah satu yang kemudian menjadi alat sebagai cara untuk bisa bertahan gitu ya. Ya salah satunya kreativitas gitu kan. Karena dalam gig ekonomi pada dasarnya yang dijual apa sih? Kreativitas kan, kemampuan kita beradaptasi, kemampuan kita untuk kemudian mencoba hal-hal baru gitu ya, mencoba untuk mendobrak pasar gitu kan. Yang menjadi sulit kemudian adalah ini geraknya semakin cepat gitu ya, berjalannya semakin cepat dan orang-orang dituntut atau dipaksa untuk menjadi lebih kreatif dibandingkan sebelumnya. Lagi di era sekarang di mana kasarannya jarang ya yang kemudian bisa menjadi sebuah pekerja tetap di perusahaan dan mendapatkan tunjangan atau keamanan yang dipastikan oleh pemerintah gitu ya dalam undang-undang ketenagakerjaan dan lain sebagainya, itu jarang. Ya akhirnya beralih kepada gig atau misalkan sektor-sektor ekonomi yang lebih informal. Kebanyakan juga tidak menjadikan ini sebagai sebuah bentuk pekerjaan utama juga kan gitu, tapi menjadi bentuk sampingan. Karena apa, tadi kan penghasilan juga tidak tetap ya, naik turun. Kalau misalkan memang wisatawan lagi rame ya rame, kalau wisatawan lagi sepi ya sepi gitu kan. Menjadi salah satu safety net yang mereka bisa lakukan di balik pekerjaan-pekerjaan lain yang mereka lakukan juga gitu. Nah kalau misalkan kayak tadi yang masalah terpaksa dan lain sebagaimananya gitu ya, nah ini PR untuk pemerintah sebenarnya, PR untuk Kota Bandung dan untuk komunitas gitu ya, untuk kemudian masalah bagaimana kemudian mereka harus conduct untuk melakukan ya ini gitu ya, cosplay dengan baik dan benar ini gitu ya. Mungkin entahlah dibuat pelatihan atau mungkin SOP gitu ya, standard operational procedure yang kemudian juga harus dipatuhi oleh seluruh anggota komunitas gitu kan. Mungkin itu yang bisa dilakukan sebenarnya. Banyak dari cosplayer ini juga yang sebenarnya bukan dari Kota Bandung, mereka dari luar Kota Bandung. Nah kenapa gitu, kok dia nggak bisa mencari uang di rumahnya, kenapa dia nggak bisa hidup gitu ya dari apa yang ada di sekitar rumahnya gitu, lalu harus datang ke Bandung untuk bisa bekerja dan mencari uang. Itu kan suatu bentuk kerentanan gitu ya, kondisinya sangat rentan. Nah kalau tiba-tiba ada sakit, ada apa gitu kan, itu mereka gimana. Jadi mungkin harapan saya itu tadi sih, at least buatlah semacam pelatihan gitu ya, entah itu untuk tamu tapi juga dalam hal mereka juga bisa ada financial management gitu ya, untuk bisa mengatur keuangan dan sebagainya. Pemerintah juga harus sadar bahwa mereka ini juga bagian dari hal yang menjadikan Kota Bandung itu Kota Bandung, ya kan, yang mendapatkan keuntungan dari kehadiran mereka bukan hanya mereka sendiri sebenarnya, tapi Kota Bandung. Ya semoga gitu Kota Bandung bisa sadar bahwa itu juga tanggung jawab mereka gitu. Jadi mungkin bisa diberikan keamanan, terus BPJS lah, BPJS kesehatan disediakan gitu, siapapun yang menjadi anggota komunitas gitu ya, atau lebih bagus kalau misalnya mereka mendapatkan gaji
ya kan? Jadi seenggaknya ada sesuatu untuk mereka yang to look for. Jadi mereka juga nggak harus kayak tadi mengganggu wisatawan sampai mengganggu banget gitu kan. Tapi hadir di sana jadi sebagai sebuah hiburan yang memang layak dan memang nyaman. Di tengah ketidaksesuaian antara tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja, serta ketidakpastian ekonomi, setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk bertahan. Bagi sebagian orang, kreativitas menjadi ruang untuk mencari penghasilan, sekaligus tempat untuk tetap merasa memiliki peran di tengah kehidupan kota yang terus bergerak. Fenomena cosplayer jalanan di Asia Afrika bukan hanya tentang hiburan atau keramaian kota. Di balik kostum dan karakter yang mereka tampilkan, ada kerentanan, harapan, dan usaha untuk terus hidup di tengah realitas yang tidak selalu sederhana. Karena pada akhirnya, di ruang publik yang sama, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing.